Kayak 3 kamera kayak ini ya. Nah, ini suaranya. Nah, kalau sinkron, oke. Hari ini perkenalkan sekali lagi, saya salah satu host, sebenarnya kami berdua host. Jadi hari ini kami sebenarnya mau uji coba setting baru, tapi nanti itu udah tahu kameranya satu masih kurang, nanti akan ada 3 kamera. Mudah-mudahan bisa dilengkapi dengan dana budget kecil kami. Nah, perkenalkan sekali lagi, ini Hendri Arifin, salah satu host dari podcast Barang Aja. Hari ini kami akan uji coba kamera sekaligus membahas apapun yang bisa dibahas lah. Kita sebenarnya belum kenalan ya, Nay. Ingat lah ya, dari awal podcast itu kan pernah mengenalkan diri. Kan selalu mengenalkan diri kan? Kan ada, bukan maksudnya latar belakang gitu tuh, nah. Itu siapa? Emang sengaja kah kita? Memang di podcast itu ada? Ada. Kalau kayak Pras Teguh loh, kalau kayak Pras Teguh tuh ininya kan kada perlu mengenalkan diri karena sudah terkenal. Kalau kayak Deddy Corbuzier juga kan sudah tahu orang semua. Ya. Terus siapa yang perlu mengenalkan diri? Ada beberapa podcast kayak misalnya yang pada tapi terkenal, misalnya ya contohnya yang Ekrap itu kan terkenal. Kalau yang aku tahu itu lain podcast ya, kayak konten bola video di YouTube yang hanya sorangan aja, misalkan membahas apa, nah itu pasti mengenalkan diri dulu. Kalau ini paling ada supaya penonton kita nih tahu tuh, nah kita nih siapa sebenarnya tuh, nah kenapa jadi kita bikin podcast kayak itu, nah. Kalau yang aku tahu lah, orang-orang mengenalkan diri itu untuk tujuan profesional kan, misalkannya programmer. Salah mic-nya orangnya, ini kesini lah. Ikam kalau di sini lo, aku potong dulu. Nah, kayak ini nah. Nah ini tuh ada yang kayak ininya. Nah ininya ini ke mulut kita. Kalau tempat itu kayak ini, nah di sini, nah jadinya ke sini. Jadi ini ke sini. Oh, turun malah. Iya, nah tuh coba lihat tuh. Nah turun lo. Nah ini memang kayak ini, nah. Memang rabah kan? Oh, dibalik kah? Iya, terserah ya, anak lihat akan. Kalau diam juga di sana. Tapi arahnya jadinya ke sini. Nah, oleh gua kayak ini. Nah, ini pas lah. Nah, itu pas ya. Ya udah. Nah, supaya dekat. Mana terbalik juga? Balik kok. Ya. Nah, itu di sini. Berarti harus dibalik. Harus di dalam. Tetap aja. Harus dibalik berarti? Ya. Nah, itu hanya bujur. Berarti harus dibalik. Terus sama kameranya kelihatan tapi boleh dibalik. Ya biar aja lah. Nah, jadi kalau misalkan yang olah konten profesional itu memang mengenalkan diri, karena tujuannya kan mungkin inya bertambah terkenal, terus orang bisa dapat kayak personal branding tuh, nah. Oh iya. Nah, kita kan mau nggak bikin personal branding supaya kita terkenal juga. Berarti setiap kali? Enggak, sekali aja. Maksudnya kita loh. Iya. Kita berdua aja, nah. Maksud tuh di podcast ini kita khusus tuh mengenalkan diri kita tuh, nah. Nah, mulai dulu dari awal lah. Ya. Perkenalkanlah, nama saya itu Muhammad Alifan. Saya di sini sebagai pengajar. Nah, pengajar di jurusan Desain Komunikasi Visual. Dulu jurusannya multimedia. Tujuan utama saya membuat podcast ini sebenarnya sudah dijelaskan di beberapa podcast, Bang. Tujuan utamanya supaya kami ini bukan jadi orang tua yang apa sebutannya tuh Alzheimer. Jadi kalau misalnya nanti saat, ya mudahan kada, kalau misalnya nanti kita sudah tua, sudah misalnya 60 tahun. Jangan 60. Berapa? 100. 120. Ya lah, kalau 120 tuh telinga tuh kamu masih pemangar gitu. Nah, minimal tuh kalau melihat podcast kami itu bisa mengingat kembali lah masa-masa muda, apa pembahasan kami, nah kayak itu. Kecerdasan kami tuh terrecord di dalam video yang tidak bakalan hilang. Nah, itu kalau di YouTube kan kecuali perang dunia atau kiamat baru hilang gitu. Nah, itu tujuannya itu sekali lagi. Nah, sekarang kita kembali ke memperkenalkan Hendri Arifin, salah satu host. Oke, perkenalkan, nama saya Hendri Arifin, Eskom. Oh iya, lupa Eskom lah. Kami masih Eskom lah. Gelarnya Eskom tambahan GR. Ada penting banget. Kenapa GR? Karena GR itu adalah guru, dan sebelumnya walaupun sudah jadi guru tapi tidak pernah belajar ilmu caranya mengajar. Ya kan, karena kita jurusan teknik.
walaupun dari awal itu kita mengajar, tapi dari kampus itu tidak pernah dibekali ilmu mengajar. Betul. Harusnya kan kalau kita sebagai seorang guru itu ada, kalau dulu itu akta 4 rasanya. Aku ngambil tempat. Nah, berarti pernah belajar mengajar, Ikam. Nah, kalau aku dari awal nggak pernah ada sama sekali belajar. Iya, tapi dia mengajar. kalau potong sedikit. Kalau akta 4 tuh dulu tuh ngambilnya pas sudah jadi guru. Jadi jadi guru dulu honor di sini, baru daftar akta 4. Nah, jadi yang dihitung, jadi dia bukan kayak kuliah. Dia cuman mengirimkan kayak RPP, kayak itu aja. Oh alah, nggak ada pendidikannya. Kededap kayak kalau sekolah di sana kan ada. Ada sekolah di sananya, ada ingat nama. Di mana, Ikam? Pokoknya kampus itu daftarnya di online juga, di Jawa. Karena Oh. ada di Banjar. Berarti nggak resmi. Iya, yang kada terlalu resmi lah pokoknya. Ya, jalur belakang lah. Kalau kada dihitung juga Bang, tapi kayaknya. Sekarang aja akta 4 sudah kada dihitung. Oh iya, sekarang kan digantikan dengan PPG ini. Iya, Iya. sertifikasi lo. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Saat ini 10 tahun terakhir itu mengajar di SMKN 1 Kota Baru bidang IT, khususnya di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Nah, RPL ini bergerak di bidang teknologi pembuatan aplikasi berbasis website, Android ataupun desktop. Nah, seperti itu. Kalau hobi ngulik tentang teknologi, apalagi teknologi ini semakin berkembang ya, semakin berkembang, berkembangnya sangat pesat sekali dan mungkin akan mengalahkan perkembangan apa ya? Apa? Sebenarnya teknologi itu semua. Perkembangan teknologi lain, enggak teknologi digital kan, utamanya. Digital. Ya, kan kayak mesin ada teknologi juga. Ya. Tapi lebih lambat tuh nah. Oh, maksudnya ya. Perkembangannya tuh lebih lambat. Elektronika. Ya. Iya. Nah, teknologi digital ini sangat cepat sekali perkembangannya, yaitu di bidang software. Nah, itu sih. Kalau tujuannya podcast ya sama, yang pertama tadi. Tapi kalau cita-cita 560, saya 120. Masa? Jadi rekan saya ini pengen hidup sampai akhir zaman. 60 tahun itu. Wah, 60. Rasulullah aja 62 tahun aja, Bro. Rasulullah 60, Bro. Astaga. Ya, itu kan Rasulullah zaman perang, Bro. Sini perang dunia 3. Tapi kita kalau langsung perang ya, Bro. Amerika Iran sudah mulai, Bro. Iya sih, kayaknya yang kita bicarakan apa itu? Zaman kegelapan itu bisa bicara. Memang dulu pernah ada zaman canggih itu. Sebenarnya kan ada ciri-cirinya kok mereka ada. Dan beberapa akhir-akhir ini Ban Rancakku temui memang zaman dulu tuh canggih tuh nah. Bahkan kemarin itu makanya lo. Kemarin itu semalam tuh aku dapat konten lo, ini membahas penemuan pesawat, tapi pesawat tuh kecil dan bentuknya seperti burung, tapi tidak ada kakinya. Jadi orang berpikir kayaknya ini orang bukan bikin burung, tapi kayaknya bikin pesawat dan aerodinamisnya dapat tuh nah. Ya. Teori konspirasinya tuh masuk akal, Bro. Dan itu diteliti sama orang yang arkeolog tuh nah. Nah, kayaknya memang pernah makanya kereset tuh nah. Makanya yang kupadahi kita saya lo, sebenarnya manusia tuh kalau hitungan berapa ribu kayak kita nah logikanya lah berapa ribu tahun aja sudah sekian berkembang ini kan sampai 1000 lah malah. Ada kita sekarang masih Dari tahun anggaplah dari tahun 1000 sampai 2026 kan belum sampai baru lebih 1026 umur dunia kan baru maksudnya kalau dari zaman Nabi Muhammad itu 1000 lebih. Iya, iya maksudku kita lihat perkembangan teknologinya dari zaman Nabi Muhammad kan belum ada komputer apa segala macam. Perlu waktu 1026 tahun aja sudah sampai ke AI. Ya. Nah, bayangkan sebelum itu harusnya kan sudah berapa juta tahun kan? Miliar. Usia bumi 5 miliar. Nah, 5 miliar tahun. Logikanya anggap kita ngambil 1 miliar lah di depan. Kan 4 miliar tuh. Masa 4 miliar kada sampai ke teknologi canggih? Ayo, logika aja bener. Iya, Bang. Cuman ada benak pas aku melihat itu loh. Nah, itu kan biasanya gambarnya Mesir. Iya. Nah, Mesir itu kan kerajaan loh. Iya, kerajaan loh. Nah, aku sempat berpikir jangan-jangan sebelum jadi kerajaan dulu itu ya demokrasi
politik juga tuh nah. Cuman karena ada satu orang yang sangat berkuasa, akhirnya diubah karena soal demokrasi lagi jadi kerajaan. Ya, jadi raja. Iya, aku baru nemukan itu. Tapi kenapa kok pakaiannya malah nggak modern ya? Bukan karena modern, ini kan riset tuh. Sebenarnya kita mau lihat yang risetnya ini di jalur mana gitu nah maksudnya. Yang terakhir lah, kayak Mesir kan Iya. masih bisa Itu kita kan pelajari tuh nah. Anggapan baru 100 tahun kan, umur Mesir kayaknya ada sampai ribuan kan kayaknya. Sebelum riset maksudnya. Iya. Setelah riset masuk ke zaman Mesir kan ada sampai ribuan, masih ratusan aja itu. Hitungannya berapa Masehi gitu nah. Anggaplah dari 1 Masehi sampai berapa 500 Masehi aja itu nah. Ada sampai ribuan masih kan. Sudah secanggih itu, sudah bisa bikin piramida dia. Oh, yang maksud Ikam Kreset ini yang sebelumnya Mesir kah? Iya. Nah, aku kira Mesir ini, berarti Mesir ini tidak termasuk yang Kreset. Belum termasuk yang Berarti Mesir ini masih ikut ke kita? Iya. Oh, berarti kamu yang sebelum Mesir? Iya. Mas, sebelum Mesir malah nggak ditemukan. Yang jarku ditemukan pesawat itu zaman-zaman itu. Zaman Mesir tadi, sebelum Mesir. Sebelum Mesir lah. Kalau sebelum Mesir itu berapa ratus tahun? Mesir itu masih masuk di tahun kita ini, Masehi. Sebelum Masehi kan, before Masehi. Sebelum Masehi, bro. Sebelum Masehi kan? Iya, Mesir. Kalau sebelum Masehi berarti ya berapa itu? Dua ada apa? Di atas 1000 lah. Kalau dari sekarang lah. Ya jelas di atas 1000 lah. Tapi kalau kan kita hitung sampai Mesir aja dulu. Ada sampai 1000 masih. Nah, apa tadi yang akan bahas? Kenapa pakaiannya tuh nah? Harusnya kan orang zaman dulu itu misalkannya modern benar loh, kreset. Harusnya kita masih melihat jejaknya. Jejaknya pakainya pakai jas kah, pakai apa? Aku tahu alasannya. Kenapa? Karena karena kondisi tempat dia. Kondisi lingkungan Dia, karena lingkungannya kan lingkungan yang padang pasir. Jadi lingkungan padang pasir itu kan mencari efisiensi pakaian yang paling efisiensi loh, bubuannya bikinnya. Ya. Nah, jadi menurutku efisiensi pakaian yang mereka bikin itu sudah maksimal bagi mereka yang di kondisi itu. Oke. Termasuk pakai inilah berarti. Pakai aksesoris. Karena anak jadi raja aja. Aksesoris kepala. Itu maksudnya ya untuk kecantikan aja, nggak ada maksud untuk efisiensi kalau itu. Ya, tapi kan sekarang ini kan kita sudah zaman canggih tuh. Untuk kecantikan nggak memakai seperti itu. Iya, tapi kan kita kalau sekarang kan kecantikannya kita pakai topi, maksudnya pakai baju yang aneh, kan kayak gitu. Kalau kecantikan. Mungkin cara pola pikirnya beda lo lah. Iya. Cara menentukan pakaian. Iya, pola pikirnya mungkin ini kita kan tahu lah, mungkin dia pernah menemukan entah kayak apa lah, mungkin di zaman kayak kita lah, maksudnya orang yang anggap Tuhan kayak itulah Tuhan. Mungkin dia menganggap bahwa Tuhan tuh pakaiannya kayak itu dulu tuh nah. Nah, makanya aku anak jadi Tuhan, jadi aku harus berpakaian kayak Tuhanku gitu. Oke. Kayak itu masuk akalnya, kalau hendak masuk akal lah. Kalau kita cocok-cocokan lah intinya. Cocok logi. Iya, kalau kita cocok-cocokan lah intinya. Nah kan, masalahnya kan dia kan Tuhannya kan kayak Anubis, kayak Ra, kan, dewa-dewa dulu itu kan di gambarannya ini kan pakaiannya kayak itu. Ya. Nah, zaman dulu tuh kan semuanya raja loh, kerada demokrasi, kerada yang liberal atau apa? Komunis. Itu zaman. Nah, semuanya raja zaman dulu. Apakah nanti di zaman kita modern ini bisa jadi raja lagi? Iya, aku penasaran. Kayaknya iya. Kan kayak sekarang nih misalkan ada suatu negara yang menguasai Banar. Iya. Kalau nya sudah menguasai lebih dari satu negara dan nya kuat Banar, tidak harus didukung dengan politik yang lain tuh nah. Iya. Hanya dirinya yang kuat. Sejadi itu masuk ke ego manusianya masuk. Kan kayak siapa Fir'aun itu kan kenapa dia mau menyatakan dirinya Tuhan kan karena saking berkuasanya. Karena kuat Banar. Iya, karena saking berkuasanya dia. Jadi dia merasa kalau dia sudah layak untuk disebut Tuhan, loh. Nah, jadi itu kalau saking berkuasanya lah. Iya, bisa jadi. Bisa jadi di zaman ini ada yang kayak gitu nanti. Iya. Aku sempat berpikir gitu juga. Kayak ini bukan masalah Fir'aun lah, tapi yang orang Muslim yang sugih Banar yang sekarang negaranya jadi miskin, tapi dulu sugih Banar yang bawa emas. Iya, tahu. Aku tahu itu. Siapa itu? Aku tahu ceritanya itu. Nah, itu kan hitam Banar loh. Iya, pokoknya hendak ibadah haji itu semua di perjalanannya dibagikan emas. Iya, aku ingat tuh ceritanya. Bagus tuh ceritanya. Nah, cuman sekarang negara itu jadi miskin.
Iya, iya. miskin. Apa ya namanya lagi? Sudah salah dipikirkan namanya. Pokoknya ada ceritanya nanti. Iya. Kalian cari tahu aja. Dia muslim yang Ya, muslim yang sangat dermawan. sangat dermawan pokoknya. Nah, dia itu saking banyaknya emasnya dari negaranya lah. Jadi semua satu unta itu bawa berapa kilo emas pokoknya. Nah, untanya itu ada satu, untanya itu ribuan. Nah, pertanyaanku satu, berarti ini akan berkuasa benar juga? Sama kayak Fir'aun tadi? Nah ini ada yang cerita yang lucunya. Dia saking banyaknya emasnya, datang ke suatu negara sampai harga emas itu jadi kada berkuasa harga. Jadi inflasi. Karena semua orang dikasih emas. Jadi aku bisi emas juga, jadi emas murah. Jadi emas itu sampai kada berharga emas itu jadi. Nah, itu ada ceritanya, bagus sih ceritanya. Nah, ini kaitannya dengan tadi, berarti kan yang berkuasa benar juga kan bisa sampai mendapatkan emas sebanyak itu. Kada juga berkuasa benar, Bro. Maksudnya dia Jadi negara itu pasti raja juga lah. Iya betul. Maksudnya cuman dia sudah sampai kita nih alur logika berkuasanya kan karena yang di negaranya aja. Ya, Iya kan? ya Fir'aun di negaranya lah. Fir'aun itu dunia lah, kada lah. Kada kita bahas ini kan dunia. Maksudnya kan akan terjadi kerajaan jika ada suatu negara di dunia yang berkuasa benar loh. Ya, tapi tidak langsung menguasai dunia. Anggap beberapa negara setelah ditaklukkan, ini aja dikuasa benar tuh. Iya. Nah, cuman kan kalau Firaun kan inya jahat. Nah, cuman kan kalau yang Muslim tadinya baik. Jadi kesannya sebenarnya kekuatannya mungkin sama. Kamu pernah kepikiran nah kenapa ya yang dibahas cuman waktu zaman Firaun, kenapa ya cuman Firaun yang dibahas berkuasa? Di mana-mana lah. Maksudnya dari semua negara lah. Kan kita ini kan dunia lah, dari dunia. Dunia itu menganggap bahwa Firaun tuh raja yang berkuasa. Kenapa ya? Padahal kan ada titik benua lain. Iya, kenapa? Aku hanya terpikir juga nah, kenapa kekuasaannya itu seberapa luas tuh nah? Iya makanya. Seberapa luas dan raja lain saingannya Firaun siapa tuh nah? Iya makanya. Kada pernah dibahas tuh nah. Hanya kepikiran juga. Cuman ini dengan sekarang ini, bukan sekarang sih, anggap 1 tahun terakhir dengan adanya AI, aku tuh lebih ketujuh memahami sejarah dan bisa sangat detail sekali. Karena kan kita sekritis apapun bertanya bisa dijawab tuh nah. Cuman sejarah-sejarah yang pelajari, bahkan termasuk yang politik-politik di Indonesia, kayak G30 SPK itu sempat kubahas detail semalam tuh. Siapa pencetusnya ini. Ternyata kudeta lah, mirip-mirip kudeta zaman itu. Ya, G30 PKI kok. Iya. Itu kudeta itu. Itu aku ingat zamannya. Kita bahas AI dulu lah. Nah, AI itu kan pernah dengar lah penjelasannya dari Raymond Chin di podcastnya Raditya Dika. Pengguna AI itu, ini presentasi lah. Pengguna AI itu sebenarnya ada yang udah jelaskan lah, ada beberapa tingkat. Nah, tingkat yang paling rendah, tingkat di Indonesia kebanyakan. Tingkat yang paling rendah pengguna AI itu adalah menganggap AI itu seperti Google. Kayak kan tadi, itu tingkat yang paling rendah. Seperti Google. Ya, karena kenapa dia cuma bertanya, dapat jawaban, bertanya lagi. Nah, tingkat yang lebih tinggi penggunaan AI adalah di mana dia memanfaatkan AI untuk kehidupannya. Oke. Paham? Jelas. Kayak gini contohnya. Kalau misalnya Ikam mengintegrasikan AI Ikam ke dalam akun bank Ikam misalnya. Bank. Nah, kan sekarang orang belanja pakai QRIS kan. Nah, misalnya Ikam hendak menghitung perbelanjaan Ikam hari ini. Ya, sudah. Nah, kalau kita belum waktu pakai AI kan, berarti kan kita hitung nambah. Aku ingat nih, aku belanja di sini ini tak. Aku belanja di sini ini jumlahnya 10.000, aku belanja di sini 10.000. Nah, jadi seharian ini Ikam harus mencatat secara berkala atau mengingat kembali. Nah, tapi kalau Ikam mengintegrasikan dengan AI, Ikam cuma perlu kayak gini aja kayak Ikam. Apa saja sih di dalam akun bankku yang kugunakan untuk QRIS hari ini? Ya. Nah, nanti dia langsung bikin listnya, kirimkan dalam bentuk PDF atau ketikan ke WA dan kirimkan ke WA saya. Nah, itu langsung jadi dalam waktu 5 detik. Nah, itu adalah penggunaan level AI yang lebih tinggi. Kedua. Kedua. Oke, terus? Nah,
presentasi di Indonesia 2 level aja kah? 2 level aja kan. Ada level yang lebih tinggi. Nah, setahu aku Bang lah, aku ada tahu lagi penjelasan. Harusnya ada level lagi sih. Harusnya ada memang. Ada. Kalau tapi aku ada tahu, aku ada menyimak sampai setinggi itu lagi. Menurutku itu sudah level yang tinggi. Kenapa? Harusnya pekerjaan yang kita memakan waktu berjam-jam, kayak kita mengingat-ingat aja kan sudah makan waktu benar kok. Belum lagi mencatatnya apanya. Nah, dibandingkan kan kita sudah mengintegrasikan semua kan, jauh banget bedanya itu nah. Nah, di Indonesia ini bahkan lah bukan usah kita nggak usah jauh-jauh lah. Lingkungan dekat kita kayak misalnya anak, istri, klub teman dekat misalnya. Nah itu kan kadang pernah ada yang menggunakan AI sampai segitunya gitu. Oke. Iya loh, kadang ada maksudnya yang aku karena itulah karena Tapi kalau ini oke, lanjutkan dulu dah. ya aku karena itu loh, jadi aku apa sebutannya, berpikir sendiri untuk diriku sendiri tuh. Mengubah. Aku sudah sampai di tingkatan mana gitu. Oke. Kemudian AI ini, nah ini sudah secanggih ini, sudah sebagus ini, apa sih yang aku bikin dengan AI sudah sekarang? Pekerjaan masih lambat, jadi aku setiap misalnya kayak mengawani anak main atau apa tuh pikiran, aku bikin apa untuk AI ini, kadang lagi aku mikir kan, aku tanya apa kepada AI hari ini, kadang lagi. Terus aku bikin. Iya. Aku bikin apa? Iya. Apa sih yang aku bikin dengan AI hari ini? Nah, sudah lah kita bikin. Sudah. Apa? Yang pertama aku bikin sejak penonton itulah yang sejak penonton. Tuh, Ikam nontonnya berapa minggu yang lalu? 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Oke. Apa yang udah kamu lah? Aku bikin 2 program. 2 program dengan AI. Yang pertama itu aku bikin kayak plugin untuk Premiere supaya podcast ini, nah, jadi langsung bergantian. Kalau kamu Pandir langsung ke Muhaika, kalau Banda langsung ke aku. Cuman masih berpandir lawan AI-nya, belum jadi programnya. Maksudnya belum dibikin belum. Yang kedua aku bikin itu aplikasi Android buat galeri foto. Jadi galeri foto tuh tujuanku ini sebenarnya. Karena anakku tuh suka lihat foto loh. Nah, tujuanku tuh supaya foto tuh dibuka foto aja tuh nah. Jadi HP tuh kayak tab misalnya atau HP atau Android itu fungsinya cuma untuk buka galeri foto aja. Jadi dipajang di suatu tempat. Nah, kalau mau lihat foto geser gitu. Maksudnya tidak ada aplikasi lain selain tidak itu? Tidak ada aplikasi lainnya. Jadi begitu nyalain Androidnya, jadi galeri foto tet gitu. Kalau saatnya tertentu, misalnya hari ini aku pengen mau lihat foto kah? Ya. Nah, lihat loh. Anda ke HP-nya buka aplikasinya, sudah. Kan tinggal buka aplikasi galeri sama aja. Ada sama. Kalau kita buka galeri dia zoom in, zoom out. Anakku tuh sukanya dia ngelihat foto aja. Ini foto ini baru. Senang, geser lagi. Nah, kalau sampai di ending, kalau galeri itu kan kalau sampai di ending stop dia akan bisa lagi digeser. Nah, tapi kan foto ribuan kan? Iya. Biasanya. Masa 1000 tuh sampai tuntung? Bisa sampai ending bisa. Nah, satu lagi fungsi utamanya, misalnya ada pameran, misalnya siswa SMK nih. Ya. Siswa SMK nih ada pameran misalnya. Kita cuma modal tab aja kan, tab banyak tuh yang kita pakai itu. Nah, modal tab itu aja loh, itu aja dijadikan. Jadi kita kada perlu memberi fotonya lagi, foto yang hasil fotonya itu. Oke. Jadi ditempel di dinding. Nah, ini adalah foto galeri punyanya si siswa A misalnya. Jadi dia tinggal geser. Nah, ini hasil siswa A. Oh, ini ke sebelah sini. Oh, ini hasil siswa B. Nah, geser kayak itu aja. Jadi kan kalau diutak-atik lagi oleh siswa lain itu lah. Oke. Nah, itu dua tuh mulai aku mikir pikiran. Kalau sudahkah? Ada lagi? Ya, itu. Kalau aku sebenarnya sebelum tahu, dan aku belum nonton podcast yang Raymond Chin, dan apalagi aku sudah langganan AI Premium ini sudah 1 tahun lebih. Jadi sejak puasaan tahun lalu sampai sekarang sudah puasaan lagi, sudah tuntung hari raya. Nah, yang ku buat pertama yang level 1 pasti itu kayaknya nggak bisa kita hindari. Level 1, level rendah. Ya, bukan dihindari. Maksudnya kita merasa aja tuh sendiri. Ya, nah itu dihindari. Pasti setiap hari pasti aku tanyakan, baik itu aku sendiri, anakku atau bini. Nah, kalau yang membuat, nah itu sudah banyak menerjo yang sudah kuulah dengan adanya AI ini. Terutama aku. Kalau bini mungkin masih sering bertanya, belum sampai sampai yang membuat. Kalau yang mengerjakan soal tuh termasuk bertanya lah. Bertanya. Nah, kalau tadi malam karena 2 hari ini, karena hari ini tadi adalah anakku ulangan loh. Jadi
si AI ini kusuruh membuat soal. Dan langsung bisa dijawab A, B, C. Langsung jadi aplikasi, tapi nggak perlu bikin aplikasi. Iya, paham. Langsung di AI-nya. Kayak Claude jadi. Enggak, kalau udah bayar lagi dong. Oh, nah itu untuk penonton kita. Ikam sudah langganan berapa AI dan berapa per bulannya? Nah, untuk penonton kita supaya tahu. Per bulannya 800 lah. Dua. Apa aja? Gemini sama ChatGPT. Kenapa alasannya jadi ngambil dua? Kenapa kan ada ChatGPT aja? Kan rugi jadinya. Nggak puas, perlu pembanding. Nah, itu berapa tadi? Berarti untuk ChatGPT aja dah berapa untuk ChatGPT? ChatGPT itu 330 belum pajak, ya anggap 340-an lah. 34 lebih mahal daripada Indihome berarti. Secara logika nih. Kalau ini supaya worth it, nah, supaya penonton kita tahu setara lah. Worth it kan ada kita ngambil ChatGPT premium gitu nah, kan kalau aku worth it. Kalau aku worth it karena aku bukan level yang bertanya, tapi level membuat. Oh, maksudnya kalau kita nggak langganan kita nggak bisa membuat? Kayaknya kada mampunya, kada bisa buat. Nah, ini kan sudah pernah nyoba belum di aplikasi Gemini-nya langsung bisa menjawab pilihan ganda, kemudian di submit ada skornya. Gemini nggak? Kalau Claude pernah? Kalau Claude dia langsung jadi. Oke, tapi kan terbatas kalau yang gratisan, apalagi Claude ini lebih sedikit token gratisnya dibanding betul. Gemini sama ChatGPT. Sekali itu aku bingung pas pakai Claude tuh, aku baru pertama kali nyoba. Terus aku minta bikin soal. Aku untuk promnya ada spesifik kayak bikinkan soal dan jadikan aplikasi kada. Bikinkan soal aja. Ya, bikinkan soal ini lengkap dengan jawabannya yang bisa dikerjakan kayak gitu aja, Bu. Nah, langsung jadi pilihan ganda kayak aplikasi ujian loh. Kayak web. Ya, nah jadi untuk kan anak harus belajar nih besok ulangan. Jadi materinya tuh anggap terserah mau di-scan atau apa atau cari di internet. Dari materi itu buatkan 100 soal. 100 soal yang bisa dijawab. Jadi anak tuh ngetesnya di situ. Jadi tahu salah berapa. Nah, itu kan bukan level bertanya lagi tapi level membuat. Kalau dari Ikam yang membuatnya, kalau dari Ikam yang membuat karena itu buat aplikasinya ya. Nah, kemudian yang sempat viral yaitu OpenClaw. Itu OpenClaw itu bisa konekkan ke email, itu harus pakai. Itu gratis harusnya lah. Harus pakai Mac Kada, terserah mau pakai Windows, mau pakai apa bisa aja. Maksudnya installer loh dia tipenya. Iya. OpenClaw-nya gratis, tapi kada ada AI-nya di dalamnya. Nah, AI-nya itu yang bayar. Oh, kayak itu kah? Jadi tetap perlu API yang berbayar. Karena kalau kamu install OpenClaw aja itu dipakai. Oh, jadi logikanya kayak gini, kita install OpenClaw. Nah, terus kita mau pakai AI-nya, misalnya kita langganan ChatGPT aja gitu. Ya. Jadi OpenClaw itu cuma aplikasinya toh, baik Ikam install ya kada ada otaknya masih. Nah, otaknya tuh dari ChatGPT, dari Gemini, dari Cloud. Nah, itu yang bayar lagi kita. Nah, cuman kalau lagi bukannya kita kayak Ikam sudah premium, kau lah makanya itu aja. Oh iya, kalau yang gratisan kada mau. Kada mau loh. Nah, itu bisa lebih canggih lagi, itu kayak QR code dan lain-lain. Tadi kita tinggal minta aja. Ya kan sudah connect ke email. Kalau yang aku coba belum berani sih sampai ke bank. Cuman kan kalau email yang spam hari ini hapus. Kalau Raymond Kim itu sampai kartu kreditnya mungkin dia pakai OpenClaw lah. Ya sebenarnya mau apapun sama aja sih. Benar itu maksudku kalau sampai ada orang bisa nembus AI-nya itu loh. Bisa. Nah, tapi tapi kan perkembangannya semakin hari semakin diamankan juga. Nah, terutama kalau yang kemarin itu isunya di OpenClaw itu, kalau dari OpenClaw-nya ada, tapi plugin. Kan di AI itu ada pluginnya, ada Canva. Di ChatGPT ada plugin Canva, ada plugin I-nya jadi apa. Pernah lah menginstal plugin-plugin iya, sekali. Aku plugin itu waktu yang masih murah. Mau plugin penulis kah? Mau plugin nggak bikin prompt. Ya, pokoknya itu. Nah, dikhawatirkan dari plugin itu ada bug. Oh, dari situnya ya? Ya, yang jahat. Nah, cuman perkembangan sekarang si AI ini mencek dulu apakah si plugin ini aman atau kada gitu. Nah, itu dan sebenarnya AI sampai sekarang itu masih ada kebohongannya, Ban. Iya kan? Iya. Apa bohongnya? Maksudnya kebohongannya apa? Ya, misalkan yang ngoding padahal ada errornya. Ini codingmu paling bagus padahal kada paling bagus tuh masih ada kelemahannya. Pokoknya memberi. Makanya iyalah. Ikam setiap kali bertanya dengan AI
AI itu PD-nya 100.000%. Jo, kamu misalkan jawab, negara Indonesia sedang apa saat ini? Negara Indonesia PD benar tuh nah, kayak bujur tuh nah. Padahal belum tentu bujur itu. Wah, iya kah? Iya. Nah, cuman kebohongannya sekarang itu di bawah 4%. 3, berapa? 3,8 kah? 3,9. Belum nol, masih ada kebohongan 3%. Oh. Nah, Bisa lah kita bikin dia jujur. Kayak misalnya aku premium langganan nih, tapi aku mau minta dia bikin jujur, pokoknya harus jujur lah. Kenapa? Tetap ada bohongnya. ya itu sekarang tuh sudah dipaksa jujur, cuman masih ada kebohongannya 3%. Nah, dengan kebohongan yang sekarang 3% ini, Inya sudah ada kejujurannya kalau misalkan ada masalah, ada bug, ada apa. Inya mengakui dirinya sendiri kalau dia tidak sempurna. Sekarang lah. Dulu Kenapa dari awal lagi pada ini lah kalau ini tuh sempurna? kan codingnya belum sempurna, trainingnya belum bisa sampai seitu. Ya pokoknya trainingnya kan mengajar aja, mengkombinasikannya kan tugasnya sendiri. Nah, mengkombinasikannya yang belum canggih. Jadi makanya jadi agak ada kebohongannya. Sedangkan ketika mengkombinasikan harus nyambung loh. Nah, proses nyambungkannya ini mungkin sambil agak-agak berbohong lah. Nah, itu. Jadi tingkat kebohongannya masih tinggi dulu. Nah, sekarang ini 3%. Itu si cloud sih. Kada tahu ChatGPT sama Gemini. Entah berapa persen, 10% kah, 20% kada tahu. Oh, maksudnya ada kemungkinan kalau kalau si Claude kan sudah jelas 3,5 tadi. Ya. Kalau berarti ada kemungkinan ChatGPT sama Gemini ini lebih besar dari Claude. Ya, karena belum mempublish papernya tentang itu. Kalau si Claude sudah PD-nya mempublish ke publik bahwa kebohongan si Claude ini sekarang sekian persen. Dan akan terus ditingkatkan lagi untuk sampai mencapai 0%. Nah, itu sih. Jadi memang kebohongannya lah. bukan kebohongan yang disengaja sih, cuman ya informasinya akhirnya kada benar tuh nah. Ya. Miskonsepsi lah intinya lah. Ya. Ada miskonsepsi. Jadi kayak misalkan aku bertakun tentang G30 SPKI, ya bisa aja ada salah-salahnya sedikit. Iya. Padahal dia menjelaskan dengan bangganya. Dengan PD-nya benar terjadi ini, padahal realnya belum tentu tenang. Makanya kan kalau kita menelik sejarah, ada ahli sejarah kan, itu biasanya lebih detail loh. Iya, ahli sejarah pasti kalau salah ya salah. Iya, cuman kan kita biasanya kalau nonton itu bosan lah. Ya itu. Iya, entah kenapa padahal kita cuma baca lah ChatGPT itu lah. Nah, tapi bisa percaya benar. Iya, padahal kita tuh cuma baca dari kalimat A sampai kalimat terakhir kita baca gitu. Masih ada waktu? Masih. Padahal kita cuma baca dari kalimat awal sampai kalimat akhir. Tapi kita percaya aja tuh. Iya. Kada pernah ada keraguan loh ketika kamu baca. Dan satu lagi tuh nah, itu baca loh, literasi orang kan jadi orang yang tidak. Nah, ini literasi itu kan jadi membaca tuh. Ya, pertama membaca. Tapi ada orang berpendapat ketika kita sering menggunakan AI itu otak kita jadi tumpul karena kita malas mencari literasi lain lah. Kayak ngoding. Ngoding awalnya kan kada pernah belajar coding bisa-bisa tiba-tiba bisa bola aplikasi. Kayak aku yang awalnya sudah bisa ngoding tapi karena sekarang sudah ada AI jadi malas ngoding menyuruh AI. Memang secara skill kayaknya menurun lah. Menurun karena kita kadang mau belajar lagi basicnya apa. Ini kenapa coding ini bisa terjadi tiba-tiba aplikasinya kalau dipakai dah. Iya. Nah, dari situ memang ada kelemahannya. Tapi kalau kita tetap nunggu belajar sampai bisa bikin aplikasi anggap Ikam, memang Ikam jadi pintar, tapi kita akan dibalap sama orang lain yang menggunakan AI tadi. Iya, betul. Nah, jadi aku tidak peduli dengan itu. Biar aja aku skillnya menurun, tapi produktivitasku menaik. Oke, skillku ngoding menurun, tapi skill ngodingku turun, tapi aplikasi yang kuhasilkan 100. Daripada skill ngodingku meningkat, tapi aplikasi yang kuhasilkan 5. Nah, aku lebih milih produktivitasku yang naik, tapi skillku nurun. Karena misalkan aku peduli dengan skill, sedangkan AI ini tidak bisa dibendung. Sedangkan orang lain juga terus pakai, Bang. Ya, betul. Iya kan? Kita nggak ngapain kontrol yang kita nggak sanggup kontrolnya. Iya. Mending kita umpati itu nah. Mending produktivitas aja yang aku ambil. Iya. Itu sih makanya dengan AI ini selalu buat apa. Logikanya kan gitu. Ya. Maksudnya masuk ke tingkat selanjutnya lah. Kalau bisa sudah masuk ke tingkat selanjutnya, masuk akan ke tingkat ya. selanjutnya aja. Pokoknya ku suruh terus loh. Anggap dia kan ya ku suruh terus Bang, ku suruh berpikir kayak biasanya orang bertakun
carikan 10 ini tentang apa, aku ada 10.000. Ya, Jadi kupaksa tuh, pokoknya harus banyak tuh nah. Karena untuk penonton dulu dah, bedanya premium sama tidak premium apa sih? Kan kalau ini misalnya kita anggap aja kan presentasi pengguna AI di negara kita kan, di Indonesia ini kan rata-rata menganggap masih kayak mesin pencari aja. Ya, misalnya aku ingin bertanya 1 kali 1 tambah sebenarnya 2. Nah jadi di situ aja intinya tuh. Levelnya ada pernah sampai membuat. Nah, bagi mereka yang cuma level itu worth it lah premium. Kada worth it. Kalau Berarti kan jujur dan berkata bahwa tidak worth it bikin mengambil premium. kalau cuman bertanya dan pertanyaannya sederhana, nggak cukup, nggak worth it. Yang gratisan aja. Oh iya. Iya. Oh, berarti anak-anak muda harus bisa dulu lah kalau masih merasa levelnya belum sampai situ gitu lah. Nah, jadi kayak apa caranya supaya ininya? Ya janganlah. Kalau bisa semuanya ambil plus dan otakmu tingkatkan, jangan bertanya, buat. Ada salah. Kalau menurutku mereka harus bikin patokan dulu untuk diri mereka sendiri. Kayaknya aku harus pakai AI di level yang lebih tinggi gitu. Iya, harus. Ya, baru lah dia memplus. Masa ini memplus dulu tapi masih pakai untuk bertanya-tanya aja, rugi lah. Iya, rugi. Ya makanya ya sebenarnya cara berpikir orang itu kan perlu memantik loh, kayak kamu tadi berubah setelah nonton si Raymond Cina. Mungkin setelah nonton ini orang berubah juga. Oh, aku ya, jadi gitu, ya. Jadi nonton lah. nonton. Nah, yang padahal awalnya tidak pernah kepikiran tuh nah. Nah, makanya kan lingkungan atau apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar itu berpengaruh. Ya, aku tuh pengen Bang, maksudnya ya minimal lah, kan sejauh-jauh anak-anak SMK kita lah. Maksudnya mereka itu sudah bisa sampai ke tingkat pembuatan. Kita kan sudah tahu ya itu gratis loh. Ya mereka sudah tahu kasus di mana batas gratisnya sudah sampai sini. Aku pengen bisa yang lebih bagus lagi gitu nah. Ada yang puas dengan batas gratis ini aja nah. Sebenarnya aku juga masih batas gratis paham. Aku belum sampai lagi di titik di mana penggunaan level ke lebih tinggi ini akan membatasiku dengan yang gratisan. Jadi kan aku sudah bisa bikin tadi itu beberapa aplikasi tapi dengan masih pakai gratis. Kecuali mungkin nanti pada akunku kan pro yang anunya Gemini-nya. Aku kan berarti aku sudah sengaja pro. Yang Gemini. Iya. Nah, karena otomatis langganan yang drive. Oh iya. Iya, jadi karena aku pada Iya, jadi pro kalau langganan yang Google Drive. Oh, sorry. Berarti ampun punya saya sudah yang makanya saya tidak tahu batasannya tadi. Ya. Ya, Nah, itu intinya. Pokoknya kalau mau bikin apa-apa tuh. Kalau yang gratisan itu belum untung projectnya, habis sudah tokennya. Iya, betul. Nah, sebenarnya habis itu bukan berarti tidak bisa digunakan. Ini kan dari yang pro high, pro level, pro medium, pro low. Kemudian ada flash high, flash medium, flash low. Ada level-levelnya tuh. Nah, biasanya yang pro high ini habis dilemparnya ke Gemini yang flash. Nah, itu tetap bisa dipakai, tapi kecerdasannya menurun sudah. Karena jumlah tokennya kan sedikit. Nah, ya, ibarat Bepandir lawan pencipta aplikasi misalnya Bill Gates, Bepandir lawan Bill Gates tiba-tiba turun jadi Bepandir lawan siapa? Misalnya Bepandir lawan misalnya jadi ke bisa tinggi ke anak SMA misalnya gitu. Ya. Dari Bepandir lawan Bill Gates ke anak SMA kan ketahuan banget bedanya. Iya, walaupun tetap bisa menjawab. Iya. Tapi hasilnya beda. Nah, itu sebenarnya walaupun pro tetap ada batasnya juga, cuman kan lebih banyak aja tokennya. Kalau seandainya anak-anak SMK nih sudah bisa sampai menciptakan, kayaknya kita tidak perlu lagi jadi guru. Nah, makanya kan semalam itu aku pernah bahkan sering kali aku bertanya ke orang kalau pendidikan ini bisa pendidikan offline ini, sekolah fisik ini, bisa kada tuh nah. Semua orang belajarnya lewat online atau digital atau mandiri lah. Nah, karena apa yang kita sampaikan ke siswa itu ada di internet semua, bro. Ada satu hal yang kadang kemauan. Ya. Kalau inya kemauannya kada ya pasti kalah. Iya. Pasti kalah. Masalahnya kalau orang diberi kemauan bebas lah, bisa kada demo sekolah, bro. Oh bisa menurut kamu? Kata-kata logis, tapi dia akan mendapat hukuman kada mendapat gawian, hukumannya kada. Ya mereka tapi kan
Mungkin dari situ akan menjadi pelajaran Iya, bagi betul. dirinya. Iya betul. Kalau Dihukum oleh alam tuh nah ya, maksudnya. kembali kehidupannya sendiri. Iya. Iya. Dan akhirnya dia bisa belajar ke orang lain. Oh, kenapa orang ini bisa? Nah, karena kemauannya tinggi. Karena Iya. ini. Kemauan itu penting. Orang yang sukses itu orang yang punya kemauan besar. Iya. Ya, apa sebut ambisi. Ambisi besar itu bikin dia bisa sukses. Jadi Kalau di sekolah misalkan diajarkan sopan santun, diajarkan tentang etika. betul. Sekarang kita lihat aja sehari-hari seberapa sering sih kita ngajarkan etika. Selain kayaknya lebih sering mengajarkan materi dan ilmu juga. Dan padahal itu bisa didapatkan di internet. Kada pernah kita mengajarkan cara berpandiri yang misalkan jarang. Sebenarnya aku semalam tuh mendukung ini agak sensitif dikit. Semalam tuh aku pernah kepikiran kan kalau aku mengajarkan etika ke anak-anak nih. Jadi pengennya tuh anak-anak semua masuk pesantren. Terus aku lihat berita di pesantren, di berita-berita tuh pesantren ngeri-ngeri semua ya. Tahu lah. Yang berita terbaru tentang pesantren itu yang mereka pemimpin pesantrennya nih, ini anunya apa kronologisnya, pemimpin pesantrennya ini bukan kayak itu kronologis. Awalnya itu si salah satu dari santriwati lah, salah satu dari santriwatinya itu hamil, dan ditanyakan oleh orang tuanya, kamu kenapa hamil? Karena dapat mimpi katanya. Dan orang tuanya percaya 100%. Kenapa percaya? Karena kayak ini, anaknya itu adalah santriwati, tidak pernah ketemu cowok, tidak pernah pacaran, gawennya cuma baca Al-Quran, itulah ngaji. Ya. Nah, telisik punya telisik. Tapi nggak logis lah. Iya, itu masalahnya. Kenapa orang tuanya bisa sepercaya itu? Maksudnya, Cuman zamannya Nabi Isa. nah jadi setelah telisik punya telisik, ternyata si santriwati ini nggak berani mengungkapkan sebenarnya. Jadi mereka itu, jadi ada banyak kan ternyata. Jadi mereka itu diminta oleh kepala ponpesnya, pondok pesantrennya itu kisahnya mengurut lah, kayak uyuh itu. Konsennya diurut ke rumah urutnya, misalnya ke rumah urut ke ruangannya. Ternyata kayak gitu. Kebobolan intinya. Tapi satu orang aja. Satu santri aja. Dengan orang yang sama. Orang yang beda-beda, bro. Oh, kada maksudnya dengan di pesantren yang sama. Iya, di pesantren. Oh, di pesantren yang sama. Berarti kan cuma satu tempat toh. Tempat yang lain aman. Iya, harapannya kayak gitu. Cuman kan ya berita kita kan membesar-besarkan hal itu kan. Iya. Aku tuh harapanku kan mudah-mudahan gak ada gitu. Mungkin kita tahu ada dua yang santri ini khusus untuk laki-laki. Dia dibully oleh temannya di itu. Hah? Dia apa? Dibully oleh temannya tapi di santri juga, di pondok pesantren juga. Iya. Ini beda pesantren. Beda pesantren. Dibully oleh temannya sesama lakian dan mereka di lakian sama dari belakang gitu nanti. Dari mana itu? Bukan ada, Bang. Berarti kayak di penjara lah itu. Kayak di film-film di penjara-penjara. Iya loh. Kayak di penjara itu. Maksudku kayak apa caranya supaya kena maksudnya kepercayaan kita terhadap itu kan satu-satunya yang masih masuk akal untuk mengajarkan etika dan sopan santun gitu. Tempat kayak pesantren. Kalau kayak sekolah umum, sorry lah, maaf lah, untuk mengajarkan maksimal di etika dan sopan santun itu susah. Kenapa? Karena presentasi mereka di sekolah dengan presentasi mereka di rumah itu jauh. Akan sangat sulit mengajarkan siswa yang sudah terbiasa tidak punya etika di rumahnya dengan mengajarkan di sekolah aja. Kalau sekarang sih jam sekolah tuh lebih banyak di sekolah daripada di luar. Hampir seharian loh, dari jam 7. Enggak, Ya, siswa kan, berangkat jam 7 kita sampai kan pelajaran. Karena mungkin kita dalam setiap pelajaran itu etika diajarkan kan? Iya, makanya semalam itu kan aku berpikir bahwa sekolah offline ini suatu saat bisa ada lagi tuh, karena semuanya bisa dipelajari lewat media online. Nah, Kalau masalah etika nih, apa etika? kalau etika ini balikan aja lah ke keluarga lagi. Iya, maksudnya itu tuh urusan keluarga. Iya, urusan keluarga. Nah,
belajar. Kita lah sebagai orang tua tuh harus Belajar tinggal kemauan diri sendiri aja, dan sekarang mau belajar. punya wibawa lah intinya. Anak kita ya kita ajarkan, kita lah yang punya tanggung jawab mengajarkan tuh nama. Kalau mengajarkan etika ya ikam yang harus merasa jangan anak kada punya etika, ikam yang mendukung anak kada punya etika, kada lah. Mau pakai itu loh. Harusnya kita yang orang tua yang lebih, misalnya ketika merasanya kada beretika, ikam yang lebih marah daripada gurunya. Nah, itu nah intinya. Ya. Iya loh. Misalnya ini maaf lah, misalnya ada panggilan ke guru BK atau mana, sedikit curhat lah. Kalau misalnya akan tahu anak yang kurang etika, ikam harus yang lebih marah daripada guru yang melihat tahu ini. Kalau anak yang beretika, ya harus bawa sampai rumah, didik lagi lebih keras lagi. Makanya kita kan tahu bang, sumber daya manusia kayak banyak orang yang bilang, yo dia anak orang sugih lah, makanya dia beretika. Bukan, karena orang sugih diajarkan etika dari kecil. Iya loh. Orang kaya itu dia punya etika, makanya dia jadi kaya gitu nah. Ya, betul. Makanya itu bukan karenanya orang sugih, ini jadi kaya ya karenanya punya etika, nah itu logikanya. Jadi apa? Pembahasan kita agak panjang lah untuk ini lah. Jadi kayak Pak, setujukah dengan sekolah yang suatu saat nanti mungkin sekolah offline ini? Kadang masih ada setuju. Berarti masih akan terus ada? Kalau siswanya punya kemauan, boleh dia belajar di lain, misalnya cari online, ada masalah. Cuma sekolah itu pendidikan untuk bertemu sesama manusia itu penting. Iya penting, sosial penting karena kita makhluk sosial juga. Iya penting. Dan kalau dihilangkan ya dia tidak akan tahu bagaimana berbicara dengan sesama manusia. Intinya itu bang, pengalaman hidupnya di paling awal itu kan ya dia di sekolahnya. Paling awal dia di rumah intinya, tapi untuk dia bertemu dengan manusia yang tidak dikenalnya ya di sekolahnya gitu kan. Karena sedangkan dari misalnya kita dari TK itu kita punya teman yang berbeda dengan SD. SD kita punya teman yang berbeda dengan SMP yang berbeda lagi dengan SMA sampai kuliah. Nah itu akan bertemu dengan banyak orang dan punya karakter beda-beda. Ya kayak gitu lah. Manusia itu unik, punya karakter yang beda-beda. Kita kan kaumnya mati. Itu. Jadi kalau dijadikan online semua kayaknya belum layak lah menurutku. Karena manusia itu ya pada dasarnya makhluk sosial loh. Jadi kada kawal lah itu. Kada setuju manusia. Nah kalau etika tadi aku setuju. Karena etika itu kada bisa di sekolah diajarkannya, ada, belum. Tapi brandingnya, bukan branding sih, tapi yang ada di pendidikan kan yang bukan hanya belajar tentang ilmu, di sekolah tuh ya belajar etika, belajar sopan santun dan lain-lain. Malah itu yang lebih ditekankan, utamakan etika dulu baru ilmu. Itu masuk akal lah. Utamakan cuman kita sopan santun dulu maksimal etika. Memang kita tetap mengajarkan etika, cuma kita tahu itu maksimal mengajarkan etika. Ada yang bilang kalau etika itu diajarkan dari TK, SD, SMP. Begitu ini maksudku kalau ke tingkat kita lah SMA. Kalau kita SMA kayaknya susah mengajarkan etika lagi. Tapi kalau dari SD, bahkan aku sempat berpikir bingung. Coba sebutkan hari ini 10 etika apa yang sudah kamu ajarkan ke anak-anak. Itu kayaknya apalah etika yang sudah kamu ajarkan hari ini. Itu bagus sih jadi anu lah, iyalah. Kemudian esok 10 etika apa ya, 10 sopan santun apa yang sudah kamu ajarkan ke anak. Iya, bagus. Kayaknya kan ada tuh nah. Kita ya fokus belajar langsung ke materi. Ya masa ketika ada anak ngantuk kita tegur itu etika lah. Aku disebut etika 1, jangan ngantuk di kelas. Ada etikanya. Kalau saat kamu berbicara dan menjelaskan jangan tidur lah intinya. Ada etikanya. Cuman maksudku kalau cuman lah, etika itu kurang. Iya, kurang tuh masa etika jangan guring di kelas. Jangan etika caranya berjalan yang bujur, yang santun menunduk. Nah, kita kadang pernah mengajarkan itu loh. Cara gini lah. Hari ini kamu sebagai guru etika apa yang diajarkan ke siswa kayaknya? Ya. Cukup 1 aja gitu lah. Padahal itu yang harusnya diutamakan daripada ilmu loh. Sering lo guru ngomong itu. Soft skill dulu baru life skill. Nah tapi kalau di Jepang kemarin itu, tapi tingkatannya kalau di Jepang tuh SD biasanya. Kita jarang di Jepang tuh ketemu konten yang SMA. Betul. Makanya kalau etika ajarkan di SMA tuh beda sudah levelnya. Nah kalau di Jepang tuh ini tuh ada pelajaran matematika bahasa Inggris loh pas SD. Ditanya apa hari ini berbicara dengan teman caranya. Harus kayak apa caranya, ditakuni mamanya. Kita harus mendengarkan dulu sampai dia selesai berbicara.
tidak boleh memotong pembicaraan. Terus mendengarkannya harus dengan hikmat. Terus apa? Pokoknya ada aturannya dan disingkat tuh nah. Mendengarkannya harus hikmat. Kalau berbicara belum selesai jangan dipotong. Banyak lah tuh nah. Anak SD lah belajar. Ya SD. Asiknya. Cuman sayangnya kita nggak pernah nemu konten yang anak-anak SMA di Jepang Enggak, kalau belajarnya dia seperti nggak apa? kayak etika lagi. Dia sudah level yang pengetahuan kan, SMA. Tahu lah, fun fact lah di film-film lah Jepang lah. Ya Jepang. Di film-film Jepang ini aku karena penggemar film, karena fun fact-nya di film-film Jepang itu anak-anak SMA itu brandingnya malah tipe-tipe anak yang pertama dulu lah pembulian. Iya, padahal SD-nya bagus anggapannya lah. Makanya Kemudian Harajuku yang iya. berdiam di rumah kan, apakah ada mau keluar apa? Lain Harajuku. Apa itu? Harajuku tuh style rambut, style baju, berpakaian anu. Dengar aku nah. Yang kada mau keluar rumah Iya, pokoknya. tahu pokoknya. Ya, pokoknya dia anu apa? Pokoknya di dalam lain di rumah malah di kamar. Iya di kamar. Di kamar malah. Ya, nah itu malah mungkin itu tuh nah, kalau di film-film. Padahal, nah ini bisa jadi pembahasan menarik juga bang. Padahal pendidikan awalnya bagus benar. Nya mempelajari tentang nyebrang jalan aja bagus sampai disimulasikan ditabrak bujur tuh nah. Ada kendaraan lewat, ada truk lewat, ada orang naik sepeda lewat. Sih. Cuman kan itu film lah. Kita kan tahu kenyataan loh. Ya. Filmnya kayak gitu kan. Ya. Kita kan tahu kenyataannya. Yo kita nah nantilah kita bahas lagi lah ini. Pasti kita mau bahas ini wujud tuh. Oke. Hari ini kita pembahasan itu aja, ada banyak tadi, ada AI apa segala macam itu. Padahal kita cuma hendak mencoba kamera aja, tapi sekali ya. Oke lah, cukup sekian pertemuan kita hari ini atau podcast kita hari ini. Terima kasih lagi kepada rekan host saya, Pak Henry Arifin. Host to host. Host to host. Nah nanti kita diskusikan lagi rencana ada dengan salah satu murid alumni yang programming lah, anak alumni Pak Henry. Nanti kita bicarakan lagi. Siapa tahu cocok loh kembali ya. Oke, nah, kita tutup dulu sampai di sini nih. Jangan lupa. Ini harus ada nih nih. Oh, oke. Harus ganjang itu lah.